Jadi kemarin tuh saya mau bahas ini loh, poinnya ini. Teman-teman kan mungkin sebagian udah mengenal saya. Ya saya intinya berada di Prudential itu bukan mencari gitu ya. Dan saya melihat bahwa banyak juga leader-leader yang lahir di Prudential itu awalnya mereka tidak mencari gitu ya. Mereka bertemu itu faktor ketidaksengajaan. Ya, apakah dimulai dari menjadi nasabah atau juga ada yang dipaksa gitu kan ikut acara BOP gitu. Nah, tapi yang saya perhatiin orang-orang yang tidak sengaja itu akhirnya setelah mereka tahu lalu mereka ikut satu acara 2 kali, 3 kali, akhirnya mereka jadi mengerti gitu. Wah, bisnis ini besar ya, bisnis ini bagus ya, dan akhirnya diseriusin. Nah, saya pribadi itu juga dulu tidak mencari dunia asuransi, industri asuransi. Saya cuma bermulai dari saya itu jadi nasabah. Jadi bertemu dengan Prudential itu saya menjadi nasabah, dan waktu itu saya ambil pun bukan dalam positioning saya mau punya asuransi. Tapi positioning saya dulu adalah menyisihkan uang aja gitu. Daripada boros gitu, saya ada penghasilan, saya sisihkan. Nah, saya cuma mau bilang bahwa teman-teman di Prudential, kita harus tahu apa yang mau dicari. Kalau teman-teman start dari sekarang, kita bicara 5 tahun ke depan, apa yang teman-teman cari? Apakah teman-teman mau mencari satu bisnis yang besar? Apakah teman-teman mau mencari Prudential ini, menganggap Prudential ini ada bisnis yang kecil, yang mungkin hanya 10 juta gitu. Ya, apa yang Anda lihat? Karena dengan apa yang Anda lihat itu akan menentukan kerjanya kalian. Ya, saya ingat teman-teman, waktu saya dengar BOP pertama kali, saya bersama dengan teman saya. Waktu kita dengar BOP dulu ya, 15 tahun yang lalu itu. 5 tahun 100 juta. Mindset saya saat itu cuma pikir begini, waduh, di kerjaan saya sebagai programmer nggak dikasih tahu loh bahwa bisa income 100 juta. Yang dikasih tahu adalah pokoknya kerja bener aja tiap tahun naik gaji. Kalau ada kerjaan yang kayak begini dan nggak susah, masuk akal, gue mau jalanin deh. Nah, itu mindset saya. Nah, teman saya punya mindset berbeda. Dua orang yang berbeda duduk di kelas yang sama, mindset yang mereka tangkap itu berbeda. Teman saya berpikir, waduh, gue dibohongin apa lagi nih? Masa ada bisnis yang bisa ngasilin duit ratusan juta hanya dengan melakukan cara ini? Nggak mungkin. Tahu nggak apa yang terjadi dari situ, teman-teman? Akhirnya, apa yang kita terima, apa yang kita serap, mindset itu akan mempengaruhi kerja kita, akan mempengaruhi effort kita, akan mempengaruhi daya juang kita. Akhirnya saya dengan daya juang saya 5 tahun lagi 100 juta saya jalanin. Teman saya daya juangnya berbeda. 5 tahun lagi 100 juta, iya, tapi nggak semua orang bisa. Nggak semua orang bisa 100 juta. Nggak semua orang bilang bahwa bisnis ini bisa dijalanin. Ada tuh yang gagal. Karena mindset itu dimiliki oleh teman saya, jadi dia kerjanya nggak ngotot. Ya kalau gue bisa, berarti gue termasuk mujur. Kalau gue nggak bisa, ya gue yang nggak mujur. Akhirnya apa? Saya bertahan di Pru, sekarang punya agensi, dia tidak jalan di Pru, masih kerja, terakhir saya bertemu dia di salah satu dealer otomotif. Jadi yang saya mau bilang teman-teman, hati-hatilah dengan mindset yang kita pakai, melihat Prudential. Kalau teman-teman melihat 5 tahun lagi, ini bisnis masuk akal, saya mencari yang besar di sini, semua yang diceritakan itu kesuksesan orang lain dan kesuksesan saya, maka kita akan melakukan, kita akan menaruh effort kita secara maksimal. Begitu pula sebaliknya, kalau teman-teman berpikir bahwa susahlah untuk promosi jadi AAD, susahlah jadi leader, susahlah rekrut, susahlah selling, maka mindset itu mempengaruhi daya juang teman-teman, yang akhirnya
kita nggak akan all out. Gitu. Jadi semua dimulai dari teman-teman. Apa yang Anda lihat di saya melihat sampai detik ini bisnis masih menjanjikan. Ini bisnis masih bisa memberikan apa yang kita inginkan dibandingkan dengan bisnis lain. Semua dimulai dari kita. Apakah bisnis Pro bagus? Apakah ada bisnis di luar sana yang lebih bagus? Apakah bisnis di luar sana itu lebih bagus daripada Pro? Apakah bisnis Pro ini satu-satunya kendaraan untuk sukses? Mindset inilah yang akan menentukan langkah kita ke depan. Mindset inilah yang akan menentukan daya juang kita di Pro. Saat kita ditolak, mindset kita bekerja. Enggak apa-apa. Itu proses. Enggak apa-apa. Daripada saya jalanin yang lain, belum tentu juga saya sukses. Nah, mindset ini akan menentukan kita bangkit lagi. Ditolak satu, tetap jalan karena kita melihat bahwa tidak ada bisnis yang lebih bagus dari itu. Ya. Bisnis yang bagus. Bisnis yang seperti apa? Bisnis yang masuk akal, teman-teman. Nah, mindset masuk akal itu adalah memandang 300 juta API ini adalah satu angka yang bisa dicapai. Kan untuk promosi menjadi AAD itu kan butuh 300 juta. Nah, angka 300 juta kalau Anda melihat angka ini kecil, maka Anda mampu mengejarnya. Tapi begitu pula sebaliknya kalau Anda melihat 300 juta ini angka yang besar, begitu pula lah Anda akan mengejarnya. Jadi angka ini bisa menjadi kecil, bisa menjadi besar. Angka ini bisa menjadi mudah, bisa menjadi susah. Semua tergantung apa yang Anda lihat dan yang Anda yakini. Buat saya 300 juta itu hanyalah mencari 30 nasabah yang mau taruh premi 1 juta di Prudential. Mindset saya adalah saya mencari 30 orang. Siapa dia? Keluarga saya. Siapa dia? Teman saya. Siapa dia? Tetangga saya. 30 orang dan saya ajak tim saya jalankan misi yang kedua, mengajak orang lain dengan merekrut 3. Kalau sekarang sorry ya 4 ya, saya belum edit ini ya. 4 maka kita bisa promosi jadi AAD. Ya. Apakah itu susah? Susah. Mindset Anda bilang susah, maka daya juang Anda akan kendor. Maka saat ditolak Anda bisa berhenti. Saat ditolak Anda akan bilang bukan jalannya saya di Pro. Apakah mencapai ini adalah agent yang super hebat? Tidak, ini adalah standar yang dibuat Pro. Artinya kalau sebuah perusahaan berani menaruh satu angka, dia yakin bahwa itu bisa dijalankan. Justru kalau satu angka tidak bisa dijalankan, tidak mungkin ada yang berhasil. Berarti perusahaan itu mau tahun itu tidak berhasil. Dan itu kan tidak mungkin. Prudential mau dia lebih hebat, dia lebih bagus, omset dia tetap number 1. Makanya dia sediakan angka yang memang bisa kita capai. Dan untuk berhasil di Pro, kita butuh 2P, promosi dan prestasi. Ya, kalau kita mau sukses di Pro, promosi dan prestasi secepat mungkin. Yang tadinya seorang agent, secepatlah naik AAD. Yang tadinya AAD, secepat mungkinlah naik jadi AD. Prestasi buat Anda yang mau sukses. Semut akan mencari di mana adanya gula. Begitu pula orang lain. Saat dia melihat Anda sukses, maka mereka akan datang mencari tahu. Karena prestasi menjadi tolok ukur standar keberhasilan Anda di Pro. Semakin Anda sukses tahun itu, semakin besar kesuksesan itu menjadi nyata di tahun depan. Karena apa yang Anda lakukan tahun ini menjadi rapot, di mana rapot itu akan membawa Anda di tahun depan. Ingat, ada semut, ada gula. Gulanya di mana? Semutnya datang. Ya, nggak ada gula, Anda agent biasa. Ya, Anda 3 tahun jadi agent terus. Anda tidak promosi, ya agent lain masuk koran, berangkat ke London, Anda nggak kemana-mana. Bagaimana itu semut mau datang? Jadi tolong ukur kesuksesan di 2P, promosi dan prestasi. Susah nggak promosi? Tidak. Promosi itu standar yang diberikan oleh Pro. Jadi kalau mau punya tim yang besar, pastikan promosi prestasi, promosi prestasi, ya. Oke, nah di Pro itu adalah snowball effect, ya. Bicara soal income sudah pasti
lewat prudensial, income kita akan cepat bertumbuh. Kenapa saya bilang snowball effect? Karena saat dari agent kita dapat komisi, saat jadi leader kita dapat komisi plus overriding. Saat kita jadi leader kita dapat overriding sebagai AAD 13,5%, sebagai AD 21%. Itu yang saya namakan snowball effect. Jadi lakukannya sama, income-nya berlipat. Contoh gampang, seorang agent jualan capai omset 300 juta. Dia dapat income berapa? 7,5 juta kan. Tapi kalau Anda sebagai AAD, let's say jualannya sama 300 juta. Income-nya bukan 7,5 juta lagi. Tapi 10 juta ya. Jadi maksudnya ini yang saya namakan snowball effect. Tapi snowball effect ini bukan artinya Anda jadi leader harus terus jualan. Akan lebih besar saljunya itu kalau Anda membangun grup. Bagaimana caranya? Perbesar bisnis kita. Dengan apa? Mau rajin. Karena bisnis ini nggak bisa teman-teman kalau nggak adu rajin. Bisnis ini bukan adu pinter. Kalau Anda adu pinter kalah sama Pak Ejo. Dia otaknya udah brilian. Pikirin ke depan aplikasi, website, dan segala macam. Kalau adu ganteng Anda kalah sudah. Ya di depan Anda ini lebih ganteng. Tapi adu rajin kita bisa kalah. Karena sebanyak mungkin tinggal Anda atur waktu yang Anda mau kasih ke Pro bagaimana. Pak, saya kerja, jadi saya cuma punya waktu malam doang prospek. Silakan. Pertanyaannya bisnis Anda bisa besar nggak kalau Anda taruh hati Anda cuma kecil? Bisnis ini adu rajin. Yang kedua, follow sistem, nyontek. Teman-teman sudah punya agensi. Agensi sudah siapkan sistem. Kalau Anda mau jadi leader, bawa agent Anda untuk ikut sistem. Kalau Anda adalah agent, ikutlah sistem itu. Untuk apa? Saat Anda jadi leader, karma itu kan ada. Anda males, jadi leader, nanti agent Anda males. Tapi kalau Anda jadi agent, udah datang training terus rajin, karma nyata, jadi leader, Anda punya agent juga mau datang training. Terlebih saat Anda jadi leader, tidak akan keluar tuh di kalimat teman-teman saat ngomong sama agent. Nggak usah datang training. Nggak akan. Tapi Anda saat jadi leader akan ngomong, datang training. Karena training membuat saya menjadi leader. Jadi untuk membuat snowball effect ini menjadi nyata di bisnis Pro, rajin, follow system. Udah, nggak usah yang aneh-aneh mikirin. Contoh, saya sering menemukan jawaban. Gimana ya caranya bisa dapat big case? Gimana ya caranya seperti Dokter Iki bisa dapat case banyak begitu? Nggak usah pikirin itu. Ya, itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kitanya rajin. Kalau kitanya rajin, itu kuncinya loh. Saya cuma mengambil analogi gini, kayak kita mancing teman-teman. Ya, apakah pada saat kita mancing, langsung tuh kita dapat kakap ukuran 4 kilo? Kan belum tentu. Bisa jadi kita dapat kakap 4 kilo. Tapi gara-gara kita nggak ngerti gimana caranya kita narik pancingan itu, dia bisa lepas. Belum tentu kita bisa dapat kerapu 5 kilo. Tapi kalau kita dapat kerapu 5 kilo, kita nggak tahu caranya mancing, akhirnya apa? Putus, dibawa sama kerapu. Kemana? Ke dasar. Ke karang. Putus. Nggak ngerti caranya. Jadi yang terpenting adalah mancing aja dapat kecil, syukuri. Dengan cara apa? Teman-teman, saya suka banget kalimat Bruce Lee. Lebih baik lakukan 1000 kali satu skill daripada punya 1000 skill cuma dilakukan 1 kali. Lebih baik kita tahu 1 aja, tapi kita praktekin terus sehingga kita jadi hebat, sehingga kita jadi jago. Daripada kita kuasai 1000 skill, tapi cuma melakukannya sekali doang. Saya percaya teman-teman, rezeki itu akan datang dengan sendirinya. Kalau kitanya benar, kitanya orang baik, kitanya tahu ya mana yang benar, mana yang tidak, etikanya tahu, rezeki akan datang.
Itu prinsip yang harus kita pegang. Selebihnya kita lakukan usaha maksimal biar rezeki itu yang datang menghampiri kita. Kitanya rajin bertemu dengan rezeki itu, maka bisa dapat case. Ya. Kan sering orang tanya, gimana sih caranya kita prospek? Caranya nggak ada, buka mulut aja. Banyak orang tidak mau buka mulut, tapi nanyain gimana caranya prospek. Cara prospek, buka mulut. Apa yang dibuka? Dikasih tahu di dalam training. Jangan bilang asuransi dulu di awal. Jadi bilangnya apa? Bilang, saya punya satu rekening. Pernah dengar nggak rekening AB? Rekening sehat dan rekening sakit. Pernah dengar nggak rekening? Pokoknya jangan bahas asuransi, cerita itu aja dulu. Sebelum cerita, otak mikir, aduh, cerita kayak begini terlalu mudah. Nanti prospek saya anggap saya tidak profesional. Saya mau yang pakai laptop bisa tampilin slide, klik, jelasinnya. Tapi mikir terus, tidak di action, tidak buka mulut, ya nggak datang rezekinya. Yang terpenting, buka mulutnya dulu dong. Orang kita aja ada yang salah loh. Kita punya tim, ada yang salah. Saya punya agent, ada yang salah. Prospek, buka mulutnya ngomong apa? Lu udah punya asuransi belum? Itu aja bisa closing. Jadi yang terpenting adalah buka mulutnya itu. Jangan kita jadi agent 007, agent rahasia. Jangan kita jadi agent rahasia. Artinya apa agent rahasia? Menutupi bahwa kita agent pro. Emang ada yang salah dengan kita jadi agent pro? Enggak. Kita nggak maksa orang kok untuk bisa punya polis. Bagaimana mungkin kita paksa orang punya polis? Wong dia yang tanda tangan, wong dia yang transfer duitnya. Nggak benar kalau kita paksa orang. Emang kita hipnotis dia. Tetap itu semua ada kesadaran dari orangnya. Tapi selama kita nggak buka mulut, nggak akan datang itu, teman-teman. Ya. Nah, saya ini di sesi saya singkat ini. Setelah ini saya akan buka pertanyaan, lebih enak kita talk show ya. Nah, saya cuma mau bilang gini teman-teman. Kasih saya gambaran, ya, kasih saya jawaban. Bisnis mana dalam 15 tahun? Ya, kasih saya bisnis apa dalam 15 tahun bisa punya properti sebanyak ini. Tanpa hutang loh, tanpa hutang. Dan bisnis mana yang kalau kita stop, kalau saya stop nih sekarang, saya pergi liburan ke antariksa, ya ikut Elon Musk, ya naik X-Space-nya dia, saya pergi selama setahun, saya likuidasi bisnis pro, saya tidak bangkrut. Nggak ada. Bisnis apa coba? Jadi bisnis pro semuanya itu cash flow-nya tebel, semuanya itu duit semua itu. Nggak ada utang kita. Kenapa? Uang setiap minggu komisi masuk. Ya, 15 tahun di pro. Saya ada yang digambar ini ada 6. Ya. Saya ada 6 rumah. Ya, dan 1 apartemen. Dan ini semua nggak ada debt loh. Saya nggak KPR nggak. Ya. Saya nggak mau. Saya belinya biasa kalau beli rumah pun cash bertahap saya. Saya nggak mau KPR. Ini semua kalau misalkan temboknya kita trik gitu ya, ini ada lambang P-nya teman-teman, prudent. Ya, kenapa? Karena ini semua dapat dari prudent. Ya, terakhir ini kita udah ada rumah, beli office building. Akhirnya beli yang sekarang jadi kantornya GPS di Central Park. Kita beli. Lalu kita juga ada beli ruko, ya. Dan ini semua akhirnya apa? Menjadi income tambahan buat saya karena saya sewakan. Ruko disewakan, rumah disewakan, ya. Dan terakhir malah nambah lagi satu aset. Kemarin pada saat pandemik, semua rekon buka di Bogor, saya ditawari, ya udah, saya iseng, saya ambil. Ya, coba bisnis apa teman-teman yang bisa menghasilkan seperti ini 15 tahun tanpa hutang? Lalu kalau saya likuidasi nggak jalan lagi, saya nggak pusing sama hutang karena semuanya udah cash flow. Ya,
Jadi saya cuma mau bilang teman-teman, kita tahu bisnis ini bagus. Kita tahu bisnis ini masa depannya cerah. Kenapa kita nggak all out? Itu pertanyaannya. Bisnis ini cerah, bagus. Kenapa kita nggak all out? Kenapa kita masih pakai mindset seperti teman saya di BOP itu? Mikirnya apa? Susahnya, gua dibohonginnya, belum tentu ini suksesnya untuk si A, si B, si C. Kenapa nggak pakai mindsetnya saya? Cuma pikir, ada ya bisnis yang kayak begini ya? Gue jalanin karena dari awal sebuah mindset itu menentukan daya juang kita. Rekrut susah nggak, Car? Susah. Kalau Anda pakai mindset susah. Buat saya rekrut mudah. Kenapa saya lakukan itu semua? Karena di mindset saya bisnis ini bagus. Bisnis ini masih dapat duit gitu. Ya, jadi mindset itu yang harus kita pelihara. Ya, sampai detik ini saya bilang rekrut mudah. Rekrut siapa, Car? Nah, mudah saat targetnya tepat. Jadi yang saya bilang di awal tadi, targetnya siapa? Satu, saya ulangin. Mereka yang mengenal Pru dari nasabah, lebih mudah untuk mengajak mereka. Kedua, siapa? Saya mencari diri saya 15 tahun yang lalu. Fresh graduate, teman-teman tahu nggak 2020? Banyak sekali fresh graduate yang mau wisuda itu nggak bisa wisuda. Akhirnya kampusnya adakan wisuda virtual, baru bisa. Sekarang mereka cari kerja, susah. Disitulah kesempatan kita untuk cerita ke mereka, untuk cari mereka. Jangan kita pakai mindset, belum tentu Car, fresh graduate mau jalan ini. Itu mindset yang keliru. Mindsetnya teman saya itu. Belum tentu mau, belum tentu mau, belum tentu mau. Ya nggak akan bisa merekrut, teman-teman. Kenapa tidak pakai pola pikir bahwa dia mau cari dia. Dia mau cari dia. Gitu aja, teman-teman. Ya. Jadi bisnis ini adu rajin, follow system. Kira-kira gitu sharing dari saya.